juta. Yuk kita berhitung yuk. Kita berhitung cerdas cermat. Penduduk Indonesia 250 juta. Yang Islam 85%. Kira-kira berapa jumlah? 85% kali 250 juta. Hah? 200? Oke, 200 juta. 200 juta umat Islam ya. Nah sekarang kita tanya lagi. Kita ini karena tidak ada data survei, tapi boleh kita kesepakatan ya. Survei kecil-kecilan. 200 juta umat Islam di Indonesia. Saya mau bertanya, berapa persen yang sholat? Ada 50%? Ada nggak 50%? Ambil contoh kecil, sampel ya. Di RT kita berapa jumlah umat Islam, berapa yang sholat? Ini kira-kira bisa dijadikan sampel untuk Indonesia. Ada nggak 50%? Ya, anggaplah 50%. Nah, tergantung kondisi lingkungan. Betul. Ambil rata-rata 50% ya. Kita nih. Ya, pegang kalkulatornya ya. 50% dari 200 juta. Berarti hanya 100 juta yang sholat. 100 juta yang sholat. Pertanyaannya lebih dalam lagi. Dari 100 juta yang sholat, maaf ini ya, kita jawab secara jujur. 100 juta yang sholat, berapa persen yang ngaji? Berapa persen yang senang datang ke majelis ilmu? Ada 50%? Enggak ada. Ada 20%? Mungkin. 20%. Api-apian nggak dapat jawab, ya tahu? 20% dari 100 juta berapa? Hah? 20 juta. 20 juta dari 200 juta. Bayangkan. Itu yang datang ke majelis. Nah sekarang yang 20 juta ini kita pertajam lagi. 20 juta yang datang ke majelis ilmu, berapa persen yang datang rajin mendengarkan, memahami, ya, dan mengaplikasikan? 10%. Karena ada yang ngaji karena nggak betah di rumah. Nah, ada orang datang ke majelis, bahannya turunin rumah, niatnya sudah berbeda, ya kan? Kesana ini bojone. Nah, Lungonan pengajian. bahannya aku nih rumah mengkerengan karo juga. Ketemu kanca. Daripada pergi ke orang lain, daripada pergi ke bojo orang lain. Wah, ini bagus nih, solusi namanya. Solusi. Itu bagus itu ke pengajian. Itu. Jadi kalau sekarang, mohon maaf ini ya, Indonesia seperti ini, ya enak. Sebetulnya penyebabnya karena kita sendiri. Karena umat kita ini tidak itu ada di surat Al-An'am ayat 123 kalau nggak salah. Ya, Allah murka gitu pada umatnya atau pada satu wilayah yang umatnya itu tidak patuh pada aturan Allah. Kira-kira seperti itu ya. Nah, dalam kesempatan ini yang kecil ini saya mengingatkan, yuk kita yang hadir di sini minimal yang hadir semangat mengaji. Insya Allah kita akan banyak mendapatkan banyak hal yang tidak diduga. Tidak hanya saudara dan kawan yang kita dapatkan, tapi insya Allah juga rezeki. Ada kemudahan-kemudahan rezeki yang kita dapatkan dari hasil ngaji. Tapi dengan catatan ngajinya niatnya karena Allah. Jangan karena dioyak-oyak istrinya. Jangan karena dioyak-oyak suaminya. Ngaju. Jangan. Ya, niatnya karena Allah. Juga jangan karena soalnya yang kono Pak Bidi, aku pengen ketemu Pak Bidi. Jangan juga itu, bahaya itu. Ngangeni. Hanya satu. Allahu Akbar, niatnya karena Allah. Nah, kemudian di sini Allah juga ingatkan selanjutnya wala taqu ala syarakihi inna sam'a ya,
Inna sam'a karena pendengaran. Ya. Inna sam'a wal basara penglihatan. Kullu ulaika kana anhum mas'ulun. Dan hati nuranimu itu besok akan dimintai pertanggungjawaban. Berat. Sekarang 24 jam. Maaf ya. Aku ini saya bercermin dengan diri saya sendiri. Bukan saya ini bersih, bukan. Saya akui bahasanya juga salah. 24 jam mata kita ini bisa melihat, dikurangi jam tidur kira-kira sekitar berapa? 18 jam ya, 15 jam lah, saya sakit dulu. Nah, berapa persen mata kita ini dipakai untuk melihat hal-hal yang membuat kita menjadi lebih beriman, lebih bertawakal? Ini jadi satu pertanyaan. Misalnya buka YouTube, buka HP, banyak buka YouTube-nya, atau buka tausiahnya, atau buka TikTok, apa yang dan sebagainya itu. Nah, ini kita pertanyakan pada diri kita sendiri. Ya. Kemudian pendengaran sama. Pendengaran kita juga lebih banyak mendengar, senang mendengar hal-hal yang tidak meningkatkan keimanan kita, atau justru sebaliknya. Kemarin saya pernah kasih contoh di forum ini, anak saya, ini contoh aja nih, tapi real. Anak saya di luar kota, saya kaget waktu dia datang ke rumah, dia pulang, kita santai gitu ya, kemudian dia nyetel HP, lagunya lagu Korea. Ya, anak-anak muda kan senang lagu-lagu Korea, ya, film-film Korea. Saya nggak paham. Kemudian dia nyanyi, bersenandung dengan bahasa Korea. Saya agak terkejut, kok fasih dan hafal. Terus saya tanya mana, begitu fasih dan hafalnya. Sekarang berapa ayat Quran yang kamu hafal? Berapa surat Quran? Berapa jumlah surat di Al-Quran yang kamu hafal? Semudah itu kan? Ini jadi pertanyaan ya. Jadi pertanyaan. Nah, saya juga pernah mengingatkan kepada teman-teman, dan itu saya lakukan. Kalau kita tidur, ya, kita punya HP sekarang, ya, fasilitas HP. File mengumpal, agak jauh tapi jangan dekat-dekat. Terserah mau surat apa aja. Dalam tidur itu, tanpa kita sadari, tidur kita itu membaca ayat Quran. Buktikan, silahkan buktikan. Ya, jadi murotal yang di HP ini kedengaran masuk ke telinga, ditangkap oleh telinga, ini masuk ke dalam alam bawah sadar kita dalam tidur. Dan itu berulang-ulang. Satu surat, misalnya, saya pengen ngafalkan surat apa, Al-Ma'un, ya. Udah setiap malam Al-Ma'un. Dia kan berulang-ulang di murotal, kan bisa disetting sini. Ya kan? Allah terus berulang, habis berulang lagi, terus berulang sampai kita bangun tidur. Saya pikir nggak sampai 1 minggu kita sudah hafal kalau dalam tidur. Nah, ini kita bisa bayangkan. Seandainya, sekali lagi seandainya malam itu malaikat datang dan menyambut nyawa kita, insya Allah kita mati dalam keadaan sakit. Karena hati kita terbawa, nurani kita terbawa oleh telinga kita itu membaca itu. Jadi pengertian membaca itu sebetulnya tidak hanya lidahnya berbicara, tidak hanya sekedar itu, tapi nuraninya masuk ke situ, kolbunya masuk ke situ. Ibu, bapak, ibu, silahkan buktikan. Nah, sekarang itu salah satu contoh ya. Contoh yang berikutnya ini peristiwa fakta sehari-hari yang saya alami, dan saya yakin bapak ibu juga bisa pasti pernah mengalami. Kita mau kerja atau mau pergi ke pasar atau mau apa, di rumah tuh nyetel radio.
Di radio itu ada lagunya, lagu apa? Misalnya lagu apa yang tren sekarang? Ya. Ya. Apa Pak? Hah? Lagu apa? Oh? Pamer bojo. Wah, pamer bojo. Coba ya, kita pakai kerudung, pakai baju dan lagu itu apa? Terdengar gitu ya, radio itu. Sampai kita keluar dari pintu, lagu itu belum selesai. Sampai kita naik motor, kita pergi. Dalam perjalanan itu tanpa disadari kita akan bersenandung lagu itu. Coba diingat-ingat. Terus nanti sudah berhenti lampu merah atau sudah berhenti ngisi bensin, jalan lagi. Kadang-kadang masih terngiang lagu itu. Gitu. Apalagi itu lagu yang kita senangi, gitu ya. Lagu nostalgia. Gitu. Nah, itu nanti akan saya lagi. Ini artinya pendengaran kita ini luar biasa. Allah fasilitasi kita pendengaran ini, kalau kita tidak manfaatkan sebaik-baiknya, ya pasti akan mudah terjerumus. Coba Bapak Ibu bayangkan atau buktikan nanti diganti lagunya itu dengan lagu Murota. Sibuk menyiapkan untuk pergi di dapur dan sebagainya, dan baju dan sampai start naik motor. Dalam perjalanan yang terngiang Murota. Tidak akan mungkin bersenandung lagu. Buktikan. Ya, silakan buktikan. Insya Allah kalau hati nurani kita bersih, ya, kita akan terus terbawa. Sampai dalam berjalan, sampai di satu tempat kita mendengar suara lain yang lebih pengaruhnya lebih besar. Nah, ini hilang. Itu testimoni saya coba pada diri saya sendiri. Saya renung-renungkan, ternyata benar ayat ini. Karena saya mencoba memahami ayat ini, itu dari kajian saya dengan Ustaz Arif dulu, itu memang luar biasa. Ya, jadi mari kita jaga telinga kita, mata kita. Mata saja coba kita buka HP ya. Rekannya saya mau SMS Bu Novi besok jangan lupa masak untuk bubur gitu ya. Udah siap belum gitu. Baru gini tiba-tiba ada notifikasi Facebook apa gitu. Terganggu. Pernah nggak gitu? Akhirnya saya tidak jadi WA ke Bu Novi, saya buka Facebook itu. Wah, berlarut-larut panjang ini. Aku WA Bu Novi lali enggak. Pernah nggak itu? Sering. Itu mata kita ini banyak setannya. Banyak setannya nih, jangan main. Kelihatannya mata jernih ya, enak dipandang, ibu setan mulu.